Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Al-hadis. Yang terhormat dan yang kami hormati Kepala Yayasan Pendidikan SMP Darul Hikmah, beliau Kiai Haji Muhammad Akhdar Sikullah Amin beserta Ibu Hajah Liwit Nuriyah Khudari. Yang kami hormati Kepala SMP Darul Hikmah Bu Siami Sidatin, dan juga kepada segenap jajaran Dewan Guru SMP Darul Hikmah yang kami hormati, dan tidak pula kepada anak-anak dan tidak lupa pula kepada anak-anak ataupun siswa-siswi SMP Darul Hikmah mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini dalam rangka kita merayakan atau hormat ikut berbahagia di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun dalam kondisi seperti halnya yang ada pada saat ini, kita masih bisa bersama-sama untuk benar-benar mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan harapan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadikan kita kelak di hari kiamat termasuk dan benar-benar diikuti, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang kedua kalinya, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Salawat serta salam bahagia Allah semoga senantiasa tercurah kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Anak-anak SMP Darul Hikmah yang kami sayangi, sesuatu hal yang harus kita lakukan adalah tiada lain senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk syukur yang harus benar-benar kita syukuri adalah kita terlahir benar-benar termasuk di dalam golongannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu manfaat atau salah satu fadilah keutamaan nikmat yang berupa kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain
adanya jaminan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba. Kemudian Nabi mengatakan illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Setelah itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasul, siapa orang yang tidak mau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Orang-orang yang benar-benar mau taat, patuh ataupun tunduk kepada apa yang aku ajarkan, maka dia itu akan tergolong daripada orang-orang yang masuk surganya Allah. Wa man asani fahuwa aba. Dan barang siapa yang durhaka, barang siapa yang tidak mau patuh, tidak mau taat kepada apa yang menjadi risalah atau ajaranku, maka itulah orang-orang yang tidak mau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi suatu keharusan bagi kita mensyukuri atas nikmat Allah yang berupa kita terlahir, kita hidup, kita benar-benar digolongkan termasuk daripada golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dengan kita terlahir ataupun hidup sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sudah ada jaminan bahwasanya kita itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan catatan mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang kami sayangi dan kami cintai, untuk yang selanjutnya, marilah dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini dan juga dalam rangka kita juga memperingati daripada Hari Santri, marilah kita isi hari-hari kita wujudkan rasa syukur kita wujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti dan patuh ataupun tunduk terhadap apa yang disampaikan atau apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satu daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena kita adalah sebagai seorang pelajar, akan saya sampaikan sebuah makalah ataupun sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, "Uhdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalik wa la takunul khamis fatuhlika." Nabi mengatakan bahwasanya uhdu aliman, jadilah kalian itu satu. Yang pertama adalah menjadi orang yang alim, orang yang cerdik pandai. Itu ajaran Nabi ataupun juga perintah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, au muta'alliman, jadilah orang yang nomor dua. Artinya kita mencari, kita berusaha menjadi, kalau tidak menjadi orang yang pandai, jadilah kalian itu termasuk daripada golongan daripada orang yang mau belajar atau sebagai pelajar. Au muta'alliman au mustami'an. Yang nomor tiga, kalau tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa menjadi seorang pelajar, jadilah pendengar yang baik,
Jadilah orang-orang yang mau mendengarkan ajaran ilmu, ajaran-ajaran keilmuan yang disampaikan oleh para guru, oleh para kiai, oleh para ustadz. Yang mana dengan kita mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita, insya Allah kita itu akan menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Yang nomor 4, kalau tidak bisa menjadi orang yang mendengarkan daripada kajian ilmu, maka jadilah kalian itu sebagai muhibban lidzalik, orang yang senang dengan orang-orang yang di atas, senang dengan orang yang pintar, senang dengan orang yang alim, senang dengan para pelajar ataupun santri, senang dengan orang-orang yang mau mendengarkan ataupun mau mengikuti daripada pengajian-pengajian yang ada ataupun ceramah-ceramah yang diselenggarakan. Wala takunul khamis fatulika, dan janganlah kalian itu menjadi orang yang nomor 5. Karena apa? Kalau sampai masuk di dalam golongan orang yang nomor 5, artinya sudah tidak menjadi orang yang alim, wis pinter ya enggak, menjadi seorang pelajar, menjadi pelajar juga tidak, au mustami'an, menjadi pendengar, orang yang mau senang dengan kajian-kajian ilmu itu juga tidak, au muhibban lidzalik, menjadi golongan daripada orang-orang yang cinta terhadap orang alim, cinta terhadap pelajar, cinta terhadap orang-orang yang mau belajar mendengarkan kajian-kajian ilmu, itu pun juga tidak. Fatuhlika, maka yang dibahayakan adalah kalian itu akan menjadi orang-orang yang rusak, artinya jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dalam rangka momen Maulid dan juga Hari Santri ini, marilah kita benar-benar mengisi hari-hari kita dengan sesuatu hal yang benar-benar bermanfaat. Marilah kita wujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, kita wujudkan ketaatan kita kepada Rasulullah dengan cara benar-benar mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran beliau. Termasuk diantaranya adalah kita sebagai seorang pelajar harus mau benar-benar semaksimal mungkin menggunakan waktu untuk belajar, walaupun secara daring ataupun dengan cara-cara yang lain. Sekali lagi, mari kita benar-benar semangat menambah keilmuan agar benar-benar bisa menjadi orang yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Anak-anak yang berbahagia, di dalam mencari ilmu itu di samping kita adalah dengan cara belajar yang seperti yang sekarang ini, agar kita itu benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Seperti halnya pelajaran yang diajarkan atau konsep belajar yang ada di dalam sekolah Darul Hikmah ini. Kalau di dalam pelajaran diniyah, di dalam pelajaran yang kelas 1 itu pun juga ada disampaikan bagaimana cara belajar yang baik. Di dalam nazam kitab Al-Ala di sana diterangkan, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bi bayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuluz zamani. Ingat, la tanalul ilma, ala, ingatlah, la tanalul ilma illa bisittatin, kalian semua itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan juga bermanfaat kecuali ada 6 cara, kecuali bisa melengkapi 6 cara yang akan aku sampaikan setelah itu. Kata Kiai Nazim itu seperti itu.
Jadi agar bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan benar-benar bermanfaat, itu caranya ada 6. Ingat pelajaran yang telah diajarkan ataupun pelajaran yang telah sampean pelajari. Apa resep 6 tersebut? Yang pertama adalah zakain. Agar bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, yang pertama kata Kiai Nazim itu adalah zakain, kecerdasan. Kecerdasan, cerdasnya otak itu adalah merupakan modal yang utama agar kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Mengapa demikian? Karena manakala otak seseorang itu tidak pernah diasah, tidak pernah digunakan untuk mau mempelajari daripada ilmu-ilmu yang disampaikan atau yang diajarkan di sekolah ataupun di pesantren, maka sangat jauh sekali akan mendapatkan ilmu. Dan kecerdasan akal seseorang itu akan semakin cerdas manakala diasah. Dan kebalikannya, kecerdasan akal seseorang itu manakala senantiasa hanya mengikuti nafsu, hanya mengikuti istilahnya itu kita hanya mengikuti hawa nafsu kita saja, maka kecerdasan akal kita itu akan tertutup. Sehingga sampai-sampai ada yang mengatakan di dalam sebuah maqalah, inaratul aqli maksyufun bitu'il hawa. Kecemerlangan atau kecerdasan otak seseorang itu bisa tertutup dengan cara mengikuti hawa nafsu saja. Maka sehingga di dalam sekolah manapun ataupun di pesantren manapun, di dalam sistem pendidikannya mesti senantiasa dituntut untuk mempelajari agar hafal, yang mana dengan mau berusaha mempelajari, mau berusaha memahami dan menghafalkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan, itu akan menjadi tambahan ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat. Itu yang pertama adalah otak atau akal yang cerdas. Dengan kecerdasan akal seseorang, dia itu mampu menguasai berbagai macam ilmu. Yang kedua, wahsin, kesemangatan yang tinggi. Kalau mau mendapatkan ilmu yang banyak, walaupun di masa pandemi yang seperti sekarang ini, kita harus tetap senantiasa adanya semangat yang tinggi, semangat untuk memperoleh ilmu yang banyak dengan cara tidak bermalas-malasan, hanya bermain-main saja, tapi walaupun dalam kondisi yang seperti sekarang ini tetap semangat untuk belajar, mempelajari dan berusaha menguasai materi-materi yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita. Itu yang nomor 2. Zakain wa hirsin wastibarin. Yang nomor 3 adalah kita harus senantiasa sabar. Artinya sabar itu bagaimana? Sabar untuk mau melakukan kegiatan belajar mengajar. Mau walaupun dalam kondisi apapun, kita tetap sabar menerima apa yang menjadi tugas-tugas kita, menerima dan melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kita sebagai seorang pelajar. Karena manakala seseorang itu tidak mau melakukan kesabaran, mendidik jiwanya untuk senantiasa bersabar, itu bisa menjadikan kita itu akan tetap menjadi orang yang bodoh. Disampaikan di dalam sebuah kitab makalah daripada ulama, di sana itu dinyatakan bahwasanya man lam yasbir ala zulli ta'allum baqiya umruhu fi imayatil juhal. Barang siapa tidak mau bersabar atas kehinaan di dalam belajar, maka seumur hidupnya itu akan tetap menjadi orang-orang yang bodoh. Sabar di dalam belajar, sabar sebagai seorang pelajar artinya benar-benar mau menggunakan waktunya untuk tetap diam di rumah mempelajari, dan menggunakan waktunya untuk berusaha menguasai
materi ataupun pelajaran dengan cara menghafal ataupun dengan cara membaca buku-buku ataupun pelajaran-pelajaran yang menjadi tugas daripada kita. Kalau tidak mau belajar, kalau tidak mau menghafalkan, maka selamanya hidup kita itu akan menjadi orang-orang yang bodoh. Dan yang bisa menghilangkan kebodohan tiada lain adalah mau menggunakan waktu kita untuk benar-benar memaksimalkan diri untuk belajar dan belajar. Wasdibari, itu sobar artinya. Zakain wa hirsin wasdibarin mabul khatih. Yang nomor 4 adalah kita harus agar bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, tiada lain yang nomor 4 caranya adalah dengan adanya bulghah ataupun bekal. Masalah bekal, masalah istilahnya itu sanu, biaya untuk masalah belajar. Saya yakin kita sebagai seorang pelajar sudah ditanggung oleh orang tua kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan pengorbanan daripada orang tua kita yang telah membiayai segala-galanya, yang telah mencukupi segala-galanya demi kesuksesan kita kelak. Maka jangan sampai dikecewakan orang tua kita. Harapan daripada orang tua mau membiayai kita adalah tiada lain agar kita itu benar-benar bisa menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang banyak ilmunya dan bermanfaat. Wabul khotim wa irsyadi ustadzin. Yang nomor 5 adalah irsyadi ustadzin, bimbingan ataupun petunjuk daripada para guru atau ustadz. Maka dari itu, manakala ingin mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, tiada lain kita harus senantiasa mendapatkan irsyad ustadzin, mengikuti apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi harapan ataupun cara apapun agar bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Kita harus senantiasa benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan oleh mereka. Kita harus tunduk patuh menerima petunjuk daripada guru-guru kita. Dan yang terakhir adalah tul zaman atau waktu yang lama. Di dalam mencari ilmu memang butuh waktu yang lama, butuh waktu untuk benar-benar kita itu bisa bermanfaat. Harus sabar. Tidak mungkin kita itu walaupun sudah menguasai berbagai macam ilmu, walaupun kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, tapi kita tetap harus sabar. Sesuatu itu akan indah pada waktunya. Artinya walaupun kita sudah menjadi orang yang pandai, sudah mempunyai ilmu yang banyak, tetap bersabar. Kemanfaatan kita bukan berarti ketika kita sudah pandai kita itu akan langsung menjadi orang hebat. Itu tidak. Tetap harus sabar dan butuh waktu. Semuanya itu akan banyak manfaatnya. Semuanya itu pasti akan bermanfaat untuk kita dengan melakukan 6 hal tersebut. Anak-anak yang sangat saya sayangi, semoga saja walaupun dalam kondisi yang seperti ini kita benar-benar bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga kelak ketika kita sudah selesai belajarnya kita benar-benar menjadi sukses, orang-orang yang sukses dunia dan orang-orang sukses di akhirat. Kami kira hanya ini yang bisa saya sampaikan karena memang waktu dan kondisinya dalam kondisi yang seperti ini. Walaupun kita belum bisa belajar dengan cara tatap muka, tetap semangat dan insya Allah sebentar lagi kita akan bisa kembali untuk belajar dengan cara tatap muka, semuanya atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dalam rangka mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga Hari Santri. Harapan kita semoga kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan wujud kita
semangat dan semangat di dalam belajar, akhirnya akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya rabbi ballighna nazur. Allahumma ya Allah ya alim alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ikhwanina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an lil muttaqina imama wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kulla amalin yuqarribuna ila hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.